Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan jihad kamu, ngaji hadis keluarga muttaqin. Satu hadis Rasulullah, man asbaha, barang siapa yang bertemu waktu subuh, bertemu pagi, mu'afin fi jasadihi, jasadnya, badannya sehat, aminan fi sirbihi, hatinya tentram, indahu qutu yaumihi, dia punya makanan pada hari itu, faka'annama haizat lahu dunya, maka seolah-olah dia telah diberikan dunia dalam arti seisinya. Teman-teman jamaah rahimakumullah, hadis ini memberikan pengertian pelajaran pada kita tentang apa sebetulnya nikmat dunia. Yang selama ini mungkin kita memahami nikmat dunia itu adalah ketika kita punya pangkat, kita punya jabatan, kita punya mobil mewah, kita punya rumah megah, dan seterusnya. Itu kira-kira yang selama ini menjadi pemikiran kita, menjadi pemahaman kita tentang kenikmatan dunia. Sehingga kita sering mengatakan, enak itu orang itu karena rumahnya bagus, mobilnya bagus, dan seterusnya. Tetapi kemudian kita sering, saya ini apa, tidak punya apa-apa, dan seterusnya. Nah ini, satu hal ini yang kemudian oleh Rasulullah sudah diingatkan dunia 14 abad yang lalu, bahwa sebetulnya nikmat dunia itu bukan itu. Nikmat dunia itu ketika orang masih bisa bertemu hari. Man asbaha, barang siapa bertemu pagi, artinya bertemu hari. Ketika orang tidur kemudian bangun lagi ketemu paginya, dia masih bisa bangun, maka sebenarnya dia sudah masih diberikan oleh Allah nikmat dunia. Karena ketika sudah tidak bisa bangun, maka sudah tidak ada lagi nikmat dunia. Ini yang pertama. Karena ketika orang sudah meninggal, tidak bisa bangun pagi lagi, ya sudah habislah kesempatan dia menikmati dunia. Tetapi karena tidur kemudian bangun, tidur bangun itu adalah sesuatu yang biasa kita lakukan, setiap hari kita alami, maka itu tidak menjadi nikmat, tidak kita sadari sebagai nikmat Allah. Kita pahami sebagai sesuatu yang biasa saja, itu hal yang biasa, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Oleh sebab itu maka tuntunan Rasulullah ketika kita bangun pagi, kita bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Puji syukur kepada Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati dalam keadaan tidur itu tadi, ba'dama amatana, setelah kami mati, wa ilaihin nusyur, kemudian kami akan kembali kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi bangun pagi dalam keadaan sehat itu, bangun pagi ketemu pagi itu sesuatu nikmat yang luar biasa. Tapi mungkin karena kebiasaan tiap hari kita bangun, maka tidak kita anggap sebagai nikmat. Yang kedua, badan sehat. Bangun pagi dalam keadaan sehat itu sesuatu nikmat yang sangat luar biasa. Ada juga orang yang memang masih bisa bangun pagi, matanya bisa terbuka, tetapi kemudian dia tidak bisa menggerakkan kakinya, maka bangun pagi itu menjadi sesuatu yang bukan nikmat lagi juga. Yang tadi kita sebut sebagai kesenangan dunia, mobil yang mewah, kita tidak bisa menaiki, naudzubillah min dzalik. Tanah yang luas, kebun yang luas, rumah yang megah, beberapa lantai begitu, kita tidak juga bisa menaiki, naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi, bangun pagi dalam keadaan sehat itu adalah nikmat
yang sangat luar biasa. Tetapi selama ini mungkin tidak begitu kita perhatikan. Yang kedua, nikmat dunia itu adalah aminan fisil bihi. Ketika hati kita itu tentram, kita merasa nyaman ketika setelah bangun pagi itu. Ini juga satu hal yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa. Ya, alih-alih hatinya tentram. Tidak sedikit juga orang yang kemudian bangun pagi tetapi kemudian merasa was-was. Karena mungkin punya kesalahan dengan orang lain, karena biasanya mencuri, jangan-jangan saya nanti ditangkap. Kalau konteksnya, maaf ya, konteksnya pejabat, jangan-jangan nanti saya tiba-tiba ditangkap KPK misalnya begitu. Itu menjadi tidak nikmat juga. Meskipun kita bangun pagi, punya mobil yang mewah, badannya juga sehat, tetapi karena hatinya tidak tentram, maka di situ juga kemudian kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya dunia. Sehingga nikmatnya dunia itu ketika kita masih punya hati yang tentram, jiwa yang tentram. Dan itu bagaimana kita peroleh, di antaranya dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan senantiasa mengingat Allah, maka hati kita akan tentram. Yang terakhir, indahu qutu yaumihi. Kita ini sebetulnya sudah dikatakan bisa merasakan nikmatnya dunia ketika punya makanan satu hari. Mengapa? Karena kita tidak tahu apakah besok kita juga sudah masih bangun lagi. Kita tidak tahu. Artinya kita mari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira untuk sekedar makan satu hari, 2 hari ini bahkan kita masih punya. Mestinya kita bersyukur masih ada, bahkan mungkin banyak orang yang hari ini mau makan apa, itu tidak tahu. Ketika kita itu sudah punya sesuatu yang bisa kita makan pada satu hari ini, maka itulah nikmat yang luar biasa. 3 nikmat itu mestinya yang kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan besok? Apakah ini berarti lalu kemudian kita tidak perlu bekerja, lalu kemudian kita tidak perlu berusaha, berikhtiar? Iya, tentu kita diperintahkan tetap berikhtiar, berusaha. Tetapi dengan kita memahami bahwa punya makanan sehari saja cukup, itu kemudian menjadikan hati kita juga tentram. Ketika kita mencari makanan, ketika berusaha, itu kemudian kita tidak menghalalkan segala cara. Nah, itulah saya kira 3 poin penting dari satu hadis ini. Faka'anna mahizat lahud dunia. Kalau kita sudah punya 3 kesempatan tadi, bangun pagi sehat badannya, kemudian hatinya kita tentram, lalu punya makanan satu hari saja, maka sebetulnya kita sudah bisa dikatakan bisa merasakan nikmat dunia yang selama ini mungkin kita pahami nikmat dunia itu adalah glamor dan seterusnya. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang sudah juga diberikan kepada kita, ketentraman hati, dan juga rezeki yang masih kita miliki ini. Mari kita syukuri untuk senantiasa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian lebih bisa kita gunakan sebagai sarana untuk beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, mohon maaf ada kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.